sebuah lagu yang menarik ya. Bahkan di liriknya dikatakan, "There'll be happiness after you, but there was happiness because of you." Ada dua hal gitu ya yang kita lihat. Ada kesenangan, tapi juga ada kesedihan karena harus berpisah. Seperti apa sebenarnya kisah di balik lagu ini dan apa sih sebenarnya yang akan disampaikan dalam Smart Happiness pada pagi hari ini? Semoga Anda menyimak sampai dengan tuntas ya, sampai dengan jam 8 pagi. Dan kembali saya Audrey Juwana menemani Small Listeners, dan seperti biasa kita sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional dan leadership serta happiness. Pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Baik, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia hari ini. Luar biasa bahagia. Oke, ini backgroundnya cakep banget ya, warnanya cerah-cerah gitu, membawa kebahagiaan pagi hari ini. Gitu. Yes. Oke, dan lagunya menarik ya Pak Arfan pagi hari ini. Kita akan bicara dengan topik happiness itu ada ilmunya. Tapi lagunya kok sendu banget, tapi liriknya sangat dalam gitu. Mungkin boleh kasih alasan nggak sih Pak Arfan kenapa sih pilih lagu happiness dari Taylor Swift pagi hari ini? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi ini lagunya bagus sekali dari Taylor Swift. Judulnya adalah Happiness. Lagu ini berkisah mengenai seorang wanita yang berusaha move on dari kekasihnya gitu. Karena hubungannya tidak terlalu baik begitu. Tetapi di lain pihak wanita ini sebetulnya mendua gitu ya. Dia masih bisa melihat bahwa di balik masalah-masalah yang dia alami dengan kekasihnya itu sesungguhnya masih ada kebahagiaan juga di sana gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya tergantung bagaimana cara kita memaknai sebuah peristiwa gitu. Jadi dia bilang begini, there will be happiness after you. Ya, akan ada kebahagiaan setelah kamu, maksudnya setelah kamu pergi, ya there will be happiness gitu ya. But there was happiness because of you. Nah, ini kan jadi kayak mendua ya. Yeah. There was happiness, tapi juga ketika kamu ada di sini ya ada kebahagiaan juga gitu. Ya. Both of these things can be true. There is happiness. Kedua-duanya sama-sama benarnya, ini adalah yang namanya kebahagiaan. Jadi pada akhirnya dia bisa memaknai itu gitu, bahwa ini sesungguhnya hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa memberikan makna yang benar, maka dia menjadi hal yang baik juga gitu dalam hidup kita. Jadi Dalai Lama pernah mengatakan, if you lose, don't lose the lesson, katanya. Oke. Ya, kalau kamu harus kehilangan sesuatu, jangan kehilangan pelajarannya. Nah, kalau kamu kehilangan pelajarannya, maka kamu benar-benar rugi. Tapi kalau kamu mendapatkan pelajarannya, walaupun kamu mengalami sesuatu yang buruk, tapi kamu adalah orang yang beruntung. Oke, apakah kita semua menjadi orang yang beruntung pada pagi hari ini? Itu ditanyakan ke hati masing-masing gitu ya Pak Arfan. Oke, bicara tentang apa ya konteks yang disampaikan oleh Taylor Swift dari lagu ini, rasanya sangat sulit gitu ya kalau dipikir-pikir, udah kehilangan mungkin pasangan gitu ya Pak Arfan, tapi kok bisa tetap merasakan kebahagiaan, mungkin secara nalar akan sulit. Nah, tetapi apakah memang ada ilmunya seperti topik kita pada pagi hari ini, gitu ya? Sebenarnya gimana tuh Pak Arfan? Apakah memang ada ilmunya untuk kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam hidup? Ya, terima kasih ya Audrey. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa happiness itu semata-mata adalah sebuah emosi positif ya. Oke. Yang terjadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Ini saya kira ini merupakan sebuah simplifikasi gitu ya. Nah, yang lebih buruk lagi adalah karena banyak orang, ya karena happiness itu seringkali dianggap sebagai semata-mata sebuah common sense, sebuah apa istilahnya itu, akal sehat saja, maka semua orang akhirnya merasa menjadi ahli happiness gitu. Menjadi ahli happiness. Kenapa? Karena ini seperti halnya kalau kita ngomong mengenai politik ya. Mengenai politik sekarang ini kan menjelang Pilpres 2024 ini kan semua orang seakan-akan menjadi ahli politik kan. Kenapa? Karena semua orang bisa ngomong politik gitu. Ya. Padahal kan pertanyaannya, politik itu ada ilmunya apa enggak? Kan seperti itu gitu. Ya. Nah, begitu juga mengenai happiness gitu ya. Setiap orang kan menganggap bahwa dirinya adalah ahli happiness minimal untuk dirinya sendiri ya. Seperti itu kan. Jadi setiap orang kan punya cara bahagia masing-masing. Ya, happiness setiap orang dengan orang yang lain berbeda. Dan semua orang merasa bahwa dia adalah dalam tanda petik ahli happiness untuk dirinya gitu. Nah, pertanyaannya apakah hal itu benar atau tidak? Dan kalau kita pikirkan lebih dalam, ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, Audrey. Ya, karena ada statement yang mengatakan ya akulah yang paling tahu happiness untuk diriku sendiri. Ya,
maka happy itu seringkali diartikan hanya sebagai sebuah kegembiraan, gitu, gembira, gitu ya. Sehingga orang yang korupsi pun menyangka bahwa dia sudah mencapai yang namanya happiness. Ya, happiness itu dicapai kenapa? Karena aku bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain nggak bisa dapat, gitu, dengan kecerdikanku, gitu. Ya, orang yang selingkuh pun kemudian mendefinisikan kejadian yang dia alami ya sebagai sesuatu kebahagiaan juga, gitu. Ya, saya happy, gitu. Nah ini kan menjadi sesuatu yang totally wrong, gitu ya. Karena sesungguhnya kalau kita belajar happiness lebih dalam, kita akan tahu bahwa happiness itu bukan sekedar senang, bukan sekedar gembira, gitu. Tapi happiness itu adalah kegembiraan dalam kedamaian. Oke. Sehingga ketika orang mengartikan bahwa happiness dirinya itu adalah ketika dia korupsi. Memang itu bisa disampaikan ya secara langsung ya, secara verbal tidak disampaikan, tapi dalam hatinya kan, wah ketika aku korupsi, nggak ketahuan, apalagi korupsinya banyak, kemudian aku merasa gembira, bahagia. Ketika aku selingkuh, kemudian tidak ketahuan, malah tambah disayang sama pasangannya, kemudian dia mengatakan, wah enak nih kalau hidup seperti ini. Gitu. Dia merasa happy, dia merasa gembira, dan dia menganggap itu adalah happiness-nya. Gitu. Nah ini kalau dibiarkan seperti ini, ya bahwa setiap orang itu adalah ahli happiness bagi dirinya masing-masing, ini menjadi sesuatu yang berbahaya gitu. Gitu ya. Lebih berbahaya daripada kalau kita bicara politik gitu. Kalau bicara politik, maka orang menjadi pakar politik. Semua orang menjadi pakar politik sekarang ini gitu ya. Itu tidak terlalu berbahaya gitu karena itu hanya memberikan sebuah istilahnya apa ya? Kartasis gitu ya. Kita melepaskan diri dari ketegangan, kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di warung kopi ya, kita membahas mengenai apapun. Tetapi kalau kita bicara mengenai happiness, ini menjadi sesuatu yang berbahaya ketika kita mendapatkan sebuah pemahaman yang salah mengenai happiness semata-mata karena kita menganggap bahwa sayalah yang paling tahu happiness untuk diri saya gitu. Sehingga nanti happiness akan kemana-mana gitu, bukan menjadi happiness dalam pengertian yang benar, tapi dia bisa menjadi pleasure atau hal-hal yang lain. Yang sebetulnya kalau kita memahami ilmu happiness, maka saya ingin mengatakan tidak semua orang ya itu paham mengenai kebahagiaan bagi dirinya masing-masing gitu. Bahkan mungkin apa yang Anda pahami sebagai kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang salah gitu sesungguhnya. Oke. Nah, mungkin pagi hari ini waktunya kita untuk membenarkan mindset-mindset tersebut ya. Jangan sampai kita salah arah dan mungkin salah pemahaman karena efeknya tadi seperti yang Pak Arfan gambarkan ini cukup buruk gitu ya untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Arfan ya. Bicara tentang happiness itu ada ilmunya. Ilmu seperti apa sih kalau misalnya kita bicara pengen jadi akuntan, mungkin kita bisa belajar ilmu akuntansi. Mau jadi engineer, kita bisa belajar ilmu teknik gitu. Kalau mau jadi bahagia, ilmunya seperti apa, Pak Arfan? Nanti kita akan bahas ya. Dan pastinya juga kami sampaikan kepada semua listeners, boleh sekali ya untuk sharing pada pagi hari ini. Silakan pergunakan line WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda sesaat. Dalam Smart Happiness pagi hari ini membahas satu topik yang cukup menarik ya. Happiness itu ada ilmunya. Mungkin Anda ketika mendengar topik ini jadi bertanya-tanya ya. Kok kayaknya saya belum pernah dapat ilmunya ya Pak Arfan dari SD, SMP, SMA. Ada tuh dipelajarin di mata pelajaran gitu ya, ataupun mata kuliah gitu ya tentang happiness sendiri. So sebenarnya ilmu yang seperti apa sih yang harus kita miliki gitu ya dalam konteks happiness pada pagi hari ini Pak Arfan? Iya, kalau di sekolah memang tidak pernah diajarkan ya, karena memang sekolah-sekolah kita ini masih punya paradigma bahwa yang namanya sekolah itu hanya memberikan hard skill. Yes. Ya, soft skillnya jangankan bicara happiness ya. Bicara di depan kelas saja tidak pernah diajarkan. Ya, public speaking, bagaimana membangun kepercayaan diri, gitu kan? Itu tidak pernah diajarkan. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di dunia kerja, justru hal-hal seperti itu yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ya kan? Jadi happiness itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang common sense gitu. Ya, sesuatu yang terjadi begitu saja gitu. Ya, jadi happiness itu dianggap hanya sebagai sebuah perasaan yang positif, perasaan gembira. Dan saya sampaikan tadi di sesi pertama, ini sesuatu yang berbahaya sesungguhnya gitu ya, karena setiap orang merasa dirinya ahli happiness untuk dirinya masing-masing. Saya lah yang paling tahu apa yang membuat saya bahagia. Ya. Nah kemudian ketika dia melakukan hal-hal yang keluar dari lingkaran kebaikan,
dia juga merasa itulah happiness dia gitu. Makanya saya bilang tadi ya, orang yang korupsi itu merasa bahwa dia mendapatkan happiness karena dia korupsi dan tidak ketahuan gitu. Ya, orang yang selingkuh juga merasa dia mendapatkan happiness karena dia selingkuh dan tidak ketahuan. Ya, karena ada sebuah kenikmatan di sana, ada sebuah kesenangan. Nah, dan mengatakan bahwa aku yang paling tahu ini happiness menurut aku ya itulah, seperti itulah gitu ya. Padahal kalau kita belajar happiness, kita akan tahu bahwa itu bukan happiness. Itulah yang namanya pleasure, itulah yang namanya kesenangan gitu. Ya. Di kantor juga begitu. Ya. Kalau atasan terlalu demanding, terlalu menuntut gitu ya, kamu harus begini, begini, begini gitu. Kemudian kita mengatakan atasan saya itu selalu membuat saya tidak bahagia gitu. Dan kemudian kita mendefinisikan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa atasan Anda dengan caranya yang demanding, yang menuntut Anda untuk bisa berprestasi, itu bukan mengurangi kebahagiaan Anda. Ya, yang dikurangi hanya kenyamanan Anda. Itulah yang namanya comfort. Nah, comfort itu memang harus diutak-atik, comfort itu harus dikurangi. Karena kalau orang terlalu comfort, terlalu nyaman, berada dalam comfort zone, maka dia tidak akan bisa berprestasi. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang mencurahkan semua potensi yang dia miliki gitu. Potensi hanya akan tertinggal di dalam diri kita, terpendam di dalam kalau kita tidak keluar dari comfort zone. Tetapi masalahnya ketika atasan meminta kita keluar dari comfort zone, memberikan tuntutan ini dan itu untuk berprestasi, kemudian kita mengatakan ini mengganggu happiness saya nih gitu. Nah, itu kan sebetulnya bukan happiness yang terganggu tapi comfort. Nah, kita perlu luruskan itu. Jadi ada happiness tadi, ada pleasure, ada comfort, ya. Kemudian juga misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kalau saya memenuhi keinginan saya, maka saya akan menjadi bahagia gitu. Kalau semua keinginan saya itu terpenuhi, kalau saya bisa melampiaskan, meluapkan semua keinginan saya, itulah yang membuat saya bahagia, misalnya gitu. Bisa makan enak dan sebagainya gitu. Bisa ngomong apa saja. Nah, itu bukan happiness, sekali lagi. Itu harus kita luruskan. Itu namanya satisfied. Itu namanya puas. Gitu ya, misalnya. Saya kesel sama seseorang, kemudian saya melampiaskan kekesalan saya. Kemudian saya mengatakan, wah, saya sudah lega sekarang. Sudah bisa melampiaskan kekesalan saya. Itu bukan happiness. Itu namanya satisfied, puas. Dan yang menarik adalah, puasnya itu mungkin hanya 5 menit ketika kita melampiaskan kekesalan kita. Setelah 5 menit kemudian muncul rasa penyesalan, regret. Nah, itu akhirnya ujungnya bukan happiness gitu. Ya, tapi sesuatu yang bernuansa negatif. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kayaknya kita harus merevisi ini ya, ketika kita mengatakan saya yang paling tahu mengenai happiness saya gitu. Ini harus direvisi. Ya, happiness yang mana? Happiness itu ada ilmunya. Ya, happiness itu bukan sekedar sesuatu yang membuat Anda senang. Senang itu ada happiness, ada pleasure, ya, ada comfort, ada satisfied, puas, itu beda-beda gitu. Yes. Dan kadarnya juga beda-beda ya. Berarti melihatnya ini dari kadar apa ya? Perasaannya kapan hilang gitu atau seperti apa, Pak Arfan? Nah, kita harus tahu dulu. Nah, happiness itu apa? Gitu. Ya, karena happiness itu bisa saja dilihat hanya sebagai sebuah emosi positif. Ya, paling banyak orang melihat happiness hanya sebuah emosi yang positif. Tapi di Harvard itu, ya di Harvard University itu ada seorang profesor, ya namanya Tal Ben-Shahar. Dia adalah orang yang pertama kali bikin mata kuliah namanya happiness. Ya, dan yang menarik di semester pertama kali dia bikin mata kuliah itu kebanjiran mahasiswa. Ya, yang ikut sampai 1.400 orang. Bayangkan itu ya, satu mata kuliah itu pesertanya 1.400 orang. Jadi itu mata kuliah yang sangat besar itu ya. Di tahun 2015 ya dia buat mata kuliah happiness dengan peserta yang begitu banyak ya. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita ketahui yang namanya Harvard itu ya orang mau masuk ke sana juga susah kan? Ya, karena sangat kriterianya, standarnya itu sangat tinggi. Yang menarik juga masuknya susah, keluarnya juga susah gitu. Sehingga banyak orang-orang yang mengalami stres di sana gitu. Ya, banyak mahasiswa yang mengalami stres. Ya, dan mata kuliahnya kan berat-berat itu. Sehingga ketika ada sebuah mata kuliah
yang namanya happiness, maka banyak sekali mahasiswa yang ikut kuliah tersebut dengan maksud adalah untuk membuat dirinya lebih bahagia gitu kalau dia tahu ilmunya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Tal Ben Shahar. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Tal Ben Shahar, ya. Happiness ini kemudian dikembangkan menjadi leadership, ya, bagaimana menjadi leader yang selalu memiliki emosi positif. Bagaimana menjadi happy leader, leader yang selalu bahagia, gembira, dan bisa membagikan kegembiraan, kebahagiaan kepada para followernya gitu. Oke. Seperti tulisan di belakang Pak Arfan ya, creating. Betul, betul. Ini juga saya di ILM ya, kita memberikan banyak konsultasi, pelatihan, seminar, motivasi kepada semua klien kita. Tujuannya adalah ini, creating happy leaders. Bagaimana kita bisa menciptakan leader-leader yang gembira dan bahagia. Karena penelitian dalam psikologi positif membuktikan orang-orang yang gembira, bahagia, meaningful gitu ya, itu kinerjanya, produktivitasnya itu 56% lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Jadi ini yang namanya happiness itu adalah sesuatu yang bisa diteliti gitu. Ya, bukan sekedar sebuah perasaan positif yang subjektif gitu, tetapi kemudian bisa didekati, bisa diamati, bisa diteliti. Dan hasil penelitian itu membuktikan bahwa orang yang bahagia itu 56% lebih produktif daripada orang yang biasa-biasa aja gitu. Itu, Audrey. Oke, jadi mungkin setelah mendengar siaran ini tidak ada lagi gitu ya pemikiran-pemikiran bahwa saya nggak bisa bahagia, saya nggak bisa menemukan kebahagiaan saya gitu ya Pak Arfan ya, atau mungkin kesulitan gitu untuk menemukan kebahagiaan, atau justru ya masih mispersepsi ya akan kebahagiaan, pleasure, comfort tadi ya, dan juga pastinya hal-hal lain yang mungkin mirip-mirip seperti itu. Mungkin ada penelitian lain Pak Arfan selain mungkin produktivitas gitu ya, efeknya mungkin ke dalam hubungan kita gitu ya bersama dengan tim ataupun dengan sesama manusia, itu seperti apa kalau kita punya mindset happiness yang tepat gitu Pak Arfan? Ya, terima kasih Audrey ya. Jadi penelitiannya banyak sekali gitu. Ya, penelitiannya banyak sekali. Jadi kalau kita mau bicara lebih dalam lagi ya, bicara mengenai happiness ini, happiness ini sesungguhnya adalah kontribusi dari berbagai disiplin ilmu gitu. Oke. Ya. Tetapi yang terbesar, kontribusi terbesar itu sesungguhnya adalah dari psikologi positif. Psikologi positif ini kalau kita bicara gitu ya mengenai positif psychology, tokoh-tokoh yang sekarang ini banyak dikenal itu misalnya Martin Seligman, itu saya beberapa kali pernah bertemu dengan beliau juga. Kemudian Mihaly Csikszentmihalyi. Ini juga saya sudah pernah bertemu beliau dan sudah meninggal nih, Mihaly Csikszentmihalyi. Juga Ed Diener gitu. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang mempopulerkan psikologi positif yang kemudian banyak membahas mengenai bagaimana orang bisa hidup lebih bahagia, bagaimana orang bisa hidup lebih bermakna, bagaimana cara kita meningkatkan quality of life gitu ya. Nah, kenapa namanya adalah psikologi positif? Karena ini mindsetnya adalah melengkapi psikologi yang tradisional yang selama ini sudah banyak dikenal, yang bicaranya lebih kepada orang-orang yang sakit gitu. Jadi kalau psikologi positif itu bicara mengenai mental health, ya, sementara psikologi pada di awal-awal psikologi dulu itu 50 tahun pertama dari psikologi itu psikologi adalah sebuah tools, sebuah ilmu yang digunakan untuk mengobati orang-orang yang mengalami mental illness gitu. Ya, jadi bukan mental health ya. Nah, kemudian setelah melalui sebuah perjalanan yang panjang ya, akhirnya ada orang yang namanya Abraham Maslow ya. Ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers, ada Erich Fromm. Nah, ini sebetulnya mereka inilah yang sebetulnya merupakan para pendiri dari psikologi positif yang berpikir bahwa psikologi itu sesungguhnya bukan sekedar sebuah ilmu untuk mengobati orang-orang yang mengalami masalah psikologis, ya. Bukan hanya sekedar untuk mengobati orang-orang yang depresi, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang merasa hidupnya tidak bermakna, tetapi psikologi bisa digunakan sebagai alat untuk membuat orang itu menjadi lebih bahagia. Oke, Pak Arfan kita tahan sampai situ ya.
Ini menjadi menarik gitu. Ternyata sudah banyak gitu ya orang-orang yang concern gitu akan ilmu psikologi positif yang mungkin kita masih sadarnya bahwa ya psikolog itu mengurusi ya mental illness seperti itu ya. Dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik nanti kita akan bahas. Begitu juga sudah kami lemparkan polling ya di channel YouTube kami. Jadi Anda boleh bergabung, small listeners tinggal pilih mau di YouTube ataupun di WA kami di 0812 11 12 959. Kita jeda saat untuk sesi ketiga dalam Smart Happiness.